Baik sahabat Tuntung Pandang FM, para pendengar setia, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Konsumen Nasional tahun 2022. Iya. Dan di awal kami ingatkan kepada Anda untuk bergabung dan berkontribusi bersama kami melalui nomor 0811 5012 304. Dan pertama akan dijelaskan dulu oleh Pak Sahrian sejarah Hari Konsumen. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentunya kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah walau hari ini saya sedikit agak serak ini Ibu. Tetapi dapat berhadir di Banyakan ayat sih di ruangan ini untuk menemani rekan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar 102,3 Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Kita akan mengupas topik terkait dengan Hari Konsumen Nasional tahun 2022. Ya. Kemudian sebelum saya memasuki materi, ini adalah masih sesi pertama, tentunya kami menyapa seluruh para pendengar. Mudah-mudahan di hari ke-18 kita melaksanakan ibadah puasa ini dapat menjalankan kewajiban kita dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okay. Terima kasih Ibu Nelly. Kami hari ini juga sangat mengapresiasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Hari Konsumen Nasional di Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Dan kami juga sangat mengapresiasi karena nampaknya Dinas Kopdak ini dalam beberapa bulan terakhir ini cukup sering agak sering kita diundang di dalam kegiatan ini. Terakhir kemarin kalau tidak keliru dengan Pak Bupati Tanah Laut juga sekali, menyangkut masalah perkoperasian. Dan hari ini kita menyangkut Hari Konsumen Nasional. Ini lebih banyak sektornya terkait dengan masalah perdagangan. Ya. Jadi kalau jatuh tanggal berapa Pak Hari Konsumen? Ini makanya tepat pada hari ini tanggal 20 April. Iya, Hari Konsumen Nasional yang berhimpitan dengan Hari Ibu Kartini, peringati Hari Kelahiran Ibu Kartini. Besok kan begitu. Jadi ini sangat sesuatu yang sangat spesial pada hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memaparkan sedikit terkait dengan peringatan Hari Konsumen Nasional. Jadi sejarahnya Hari Konsumen Nasional ini sebenarnya sudah berjalan 10 tahun yang lalu, Bu. Jadi penetapan atau dasar dilaksanakannya peringatan Hari Konsumen Nasional itu adalah di dalam keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Kemudian lebih jauh, penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu tanggalnya 20 April. Nah, jadi itu kaitannya. Jadi tanggal 20 April undang-undang itu diterbitkan dan itu ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional. Nah, kemudian kami melihat atau memaknai bahwa kegiatan Hari Konsumen Nasional ini sesuatu yang sangat positif karena di dalamnya ada memuat tujuan-tujuan yang pada intinya adalah memproteksi atau memberikan perlindungan kepada para konsumen di seluruh negara Republik Indonesia ini. Kemudian tujuan lain itu adalah penguatan kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan konsumen itu adalah penentu kegiatan ekonomi. Artinya mereka bukan hanya sebagai subjek, tetapi mereka adalah pelaku. Pelaku, pelaku yang aktif melakukan kegiatan
yang menyangkut dengan perekonomian. Kemudian yang ketiga itu adalah konsumen diharapkan ada sebagai agen perubahan. Nah, artinya konsumen itu tidak bersikap sebagai seseorang yang pasif, tidak melakukan sesuatu, tetapi konsumen bisa mengambil sikap sebagai agen perubahan, artinya berkeinginan atau berkehendak seperti apa arah yang mereka inginkan sebagai konsumen. Dan ini arahnya ke produsen. Ketika konsumen cerdas, maka produsen harus mengikuti apa yang dimaui oleh konsumen itu sendiri. Pembeli adalah raja ya Pak? Ya, seperti itu. Makanya pembeli itu adalah raja. Itu bagian dari sebenarnya kemampuan atau kekuatan seorang konsumen untuk mempengaruhi sebuah pasar gitu. Nah, kemudian yang keempat, Hari Konsumen Nasional ini adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah, yaitu untuk mendorong perlindungan konsumen di Indonesia. Artinya pemerintah mengambil peran bagaimana dia memberikan proteksi, memberikan perlindungan terhadap para konsumen yang ada. Nah, mungkin itu gambaran sedikit terkait dengan latar belakang Hari Konsumen Nasional yang alhamdulillah hari ini udah 10 tahun Bu. Karena tidak terasa karena kepresnya itu terbit tahun 2012. Penetapan Hari Konsumen Nasionalnya Pak ya. Nah, seperti itu Bu. Pak, yang disebut konsumen ini semua kita kah yang ujar orang bahasa Banjar nih, kita yang bertukar gitu atau ada kriteria lainnya gitu Pak? Ya, kalau konsumen ini kan sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, artinya mereka yang menggunakan atau membeli atau termasuk di sini pengadaan jasa, itu semua konsumen. Jadi kriterianya itu cukup luas. Artinya di sini peran konsumen itu besar karena dia dapat menentukan arah kebijakan produsen itu maunya seperti apa. Nah, jadi cukup luas. Tapi selama ini penguatan konsumen itu sepertinya adem ayem saja. Nah, ini arahnya yang kita harapkan. Penguatan itu setidaknya pemantiknya atau pemicunya adalah pada saat Hari Konsumen Nasional ini. Seperti itu Bu. Oke, baik, saya ke Pak Abdillah nih. Pak Abdillah, evaluasinya di Kabupaten Tanah Lot itu Pak, daya beli masyarakat kita ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita melihat sampai saat ini daya beli masyarakat ini sudah cukup bagus Bu. Jadi kita bisa melihat bagaimana produk-produk yang beredar di Tanah Laut ini mampu dimiliki atau dibeli oleh masyarakat kita. Dan walaupun misalnya ada beberapa produk yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini, misalnya seperti minyak goreng yang langka kemarin kan, kemudian juga menyangkut gas LPG, ya, tapi kita sudah berusaha untuk mensikapi, dan ini juga merupakan bagian dari memproteksi kata Pak Kadinas tadi untuk konsumen kita, bagaimana agar kebutuhan konsumen, kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Tingkatan-tingkatan jenis barang yang dikonsumsi, jenis keperluan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu yang pertama mungkin sembako ya Pak ya, di kategori sembako. Ya, yang kedua mungkin termasuk mungkin segala properti termasuk ya Pak ya. Termasuk nih bagaimana untuk Tanah Laut sendiri nih Pak Abdillah? Kalau kita melihat secara keseluruhan di Tanah Laut ini juga walaupun situasi saat ini katakanlah di era pandemi, tetapi sepertinya daya beli masyarakat kita tidak begitu terpengaruh. Terpengaruh. Ya, pemasaran perumahan misalnya itu kelihatannya ramai ini, berkembang di Tanah Laut. Marak ini pembangunan perumahannya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kita juga masih cukup baik gitu. Kalau dulu kan ada anggapan begini Pak Abdillah, karena kita ini kan dekat dengan Banjarmasin ya, jadi masyarakat Tanah Laut ini lebih senangnya begitu berbelanjanya ke Banjarmasin, sambil refreshing. Tetapi kesininya di beberapa tahun terakhir ini, apalagi ada kebijakan dari pemerintah kita dalam hal ini di Skopdak, membangun pasar-pasar modern, memperbaiki pasar-pasar kita, mencukupi segala kebutuhan kita, sepertinya sudah agak berkurang. Apakah benar seperti ini Pak?
Iya, kayaknya itu kalau kita buktikan sekarang katakanlah berdiri bukan hanya retail modern yang semakin bertambah, walaupun juga kita batasi, tetapi juga kalau kita lihat banyak sekarang berdiri toko-toko yang menyediakan konveksi untuk masyarakat kita. Betul. Jadi ini mereka kan artinya memberi kesempatan kepada masyarakat tanah laut untuk beli ini tidak perlu ke Banjarmasin lagi. Jadi cukup di Pelehari. Kalau kita lihat di Balarejo ada beberapa itu yang berdiri toko-toko konveksi, di Jalan Ayani juga ada. Betul. Dengan tawaran-tawaran yang harganya yang murah meriah. Nah ini juga harga gitu ya. Jadi selain di toko di toko-toko di pasar Pelehari sendiri di Tapandang Berseri misalnya, juga di sekitaran jalan-jalan protokol kita berdiri toko-toko konveksi seperti itu. Oke, untuk konsumen kita nih Pak, kadang-kadang kan apalagi kalau ibu-ibu gitu ya, senangnya kan kalau berbelanja itu di tempat yang nyaman gitu. Aman ya. Ya, anggaplah seperti di mall gitu ya. Kita kan Pelehari belum punya ya Pak ya. Nah, mungkin ada beberapa titik yang mungkin tidak promosi juga sih, cuman sekadar diketahui gitu kan buat ibu-ibu bahwa kita juga punya gitu tempat-tempat yang nyaman untuk berbelanja. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi tidak usah melewat sampai ke Banjarmasin gitu. Di sini juga ada tempat yang nyaman untuk kita berbelanja. Ada grafik-grafiknya nggak Pak ini? Apa nih lokasi-lokasinya begitu? Yang mungkin bisa titik-titik yang bisa diketahui oleh masyarakat kita. Oh iya. Kalau umpama menyangkut untuk konsumsi barang-barang pakaian atau konveksi tadi, itu ada beberapa titik yang kita lihat, seperti di jalan di depan Hotel Sinar itu Jalan HM Sukri kemudian juga di Jalan Ayani di Angsol sebelum Kodim itu juga ada berdiri toko-toko konveksi yang menyediakan bermacam-macam jenis dan merek dan itu dengan harga nyaman gitu nyaman. Ya. Artinya konsumen terlindungi, baik mulai dari mereka parkir. Kadang-kadang kan yang jadi permasalahan nih parkir konsumen nih Pak. Jadi ketika konsumen mau parkir, wah ini repot banget gitu ya. Satu hal juga di sana menawarkan kepastian harga. Nah, kadang-kadang kita konsumen itu kan kalau masuk ke pasar tradisional harus pandai-pandai menawar. Iya, 2 hari 2 malam nawar aja. Nah ini juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen saya kira untuk meyakinkan bahwa ini loh harganya seperti ini. Jadi ada transparansi harga yang ditawarkan oleh pedagang. Gitu. Iya, ada kepastian gitu. Kalau nawar-nawar paling-paling ya sepertiga paling maksimal gitu ya. Jangan menawar di bawah separuh dulu. Harga 140.000 jangan nawarnya dulu. Macam-macam perilaku konsumen ya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya nih Pak ya. Bagaimana dari pengamatan di Sukopdak sendiri Pak terkait kita kan selama ini masih pandemi COVID-19. Tentunya ada perilaku konsumen baru Pak ya. Perilaku konsumen baru. Jadi bagaimana menurut pengamatan ini kan offline sama yang memanfaatkan ruang digital. Jadi bagaimana pengamatannya untuk konsumen saat ini dalam mungkin misalnya setelah pandemi ini perilaku lebih konsumen banyak ke digital atau gimana? Gimana pengamatan ini Pak? Ruang-ruang yang memanfaatkan ruang digital nih. Saya kira terkait dengan pemanfaatan ruang digital ini sudah cukup tinggi di masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ya terutama kalangan milenial kan udah melek dengan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi mereka kalau kita lihat di UMKM itu sudah mereka juga menawarkan melalui online dan itu sudah berjalan sedemikian baik sudah. Artinya apa? Untuk transaksi ini baik itu daring maupun luring ya atau istilahnya yang tradisional itu sudah seimbang ya Pak ya. Sampai saat ini berjalan dan terus dipantau mungkin oleh Sukopdak ya. Seperti terus dipantau. Jangan sampai nih ada penyimpangan-penyimpangan yang dulu kan sering terjadi nih Pak, masang misalnya di daring penjualan minyak goreng misalnya dengan harga yang murah. Ternyata bukan harga yang murah didapat oleh konsumen kita gitu. Ternyata tidak ada sama sekali barangnya. Nah itu sekarang lebih marak kesananya gitu, dan kita juga yakin bahwa Diskopdak tetap memantau ini. Jadi masyarakat kita juga jangan khawatir. Ini ada kekhawatiran kadang-kadang Pak
dari masyarakat kita untuk berbelanja di online karena takut yang tertipu seperti itu begitu. Apalagi kualitas barang nanti kan kalau di online kan tidak terlalu bisa dipastikan ya, banyak yang indah foto daripada rupa sebenarnya. Jadi tergantung konsumen sendiri ya, mau yang offline atau yang online. Iya, apalagi kalau bagi ibu-ibu yang lebih berumur lah begitu ya, mereka lebih suka yang offline. Katanya ada sensasi tersendiri begitu Pak ya, bisa melihat barang dengan bisa menjapai bisa menawar ya, bisa berkomunikasi dengan penjualnya gitu, apalagi bila penjualnya ading-ading bunga sela. Makanya yang dikatakan Pak Kadis tadi, kita mendorong bagaimana agar konsumen kita itu menjadi konsumen yang cerdas, cerdas memilih, cerdas memilah, sehingga betul-betul prinsip ekonomi bisa diterapkan di situ. Artinya membeli sesuai dengan keperluan. Betul, jadi dengan kualitas juga. Membeli bukan sekedar keinginan. Kalau keinginan bilang pindah hendak taruh saya kalau banyak benar. Peribahasanya dunia ginak ditukari. Baik, saya kembali ke Pak Sahrian. Pak Sahrian, tentang penguatan kesadaran hak dan kewajiban konsumen. Nah, ini upaya apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini di Skopdak sendiri? Ya. Kalau kita apa upaya-upaya yang kita lakukan, artinya ini penguatan dari aspek atau sektor kepemerintahan, yang mana kami tentunya bagian dari pemerintah daerah yang memberikan proteksi kepada para konsumen. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan yang secara real, misalnya saat sekarang kita udah menjelang Lebaran nih, tinggal beberapa hari lagi Lebaran. Nah, rekan kami dari bidang perdagangan ini turun ke SPBU melakukan pengecekan. Ini benar nggak takarannya nih? 1 liter itu benar-benar 1 liter atau seperti apa? Nah, itu turun. Ini memproteksi konsumen. Nah, kemudian juga kita tahan dulu Pak. Tahan dulu, ada yang penelpon yang bergabung Pak. Ya, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nelly. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Har? Baik Bu, ulun anak klarifikasi aja. Oke, silahkan. Ulun menyapa dulu Pak Sahrian Nurdin, Pak Abdillah nih. Juga. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ulun ada yang ulun klarifikasi Bu Nelly. Ulun nilai kepala desa. Ulun pengangguran. Ulun benar ya mengarami sorangan. Jangan. Pak Abdillah tahu tuh, Pak Abdillah tahu. Ponco Sidin lu udah dengar. Betul ampar nih Pak, betul ampar nih Pak. Nggih, siap. Yanto, Pak. Oh ya, nggih, Pak Yanto. Nggih, ulun ada beberapa hal yang ingin ulun tanyakan Pak terkaitan konsumen ini. Dalam waktu dekat lagi kan ada ini Pak, Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, bagaimana menanggapi Pak? Kadang-kadang di minimarket, supermarket itu kan ada di toko-toko lah, ada barang-barang yang sudah expired Pak. Apakah itu udah dirazia atau dipantau atau gimana? Atau itu domainnya Dinas Kesehatan, saya juga kurang tahu kan. Yang kedua, masalah alat Pak. Saya lihat di pasar sayur itu ada alat tera Pak ya. Ada tera untuk timbangan atau apa saya kurang tahu. Pos tuh ya. Tapi itu terkunci Pak. Jadi kalau masyarakat ingin cek cross atau apa kan kemana mengadu mau ini kan. Nah, yang ketiga ini ajung jempol kepada Dinas Koperasi dan Perdagangan. Telah mengadakan tera ulang lah di SPBU. Soalnya kemarin kan ada keluhan Pak, jadi SPBU A beda takarannya dengan SPBU B. Di SPBU A ini 100.000 hibak. Ya, nah, betul Pak, betul. Ulun tadi nak mengadakan dia itu. 120.000 hanya hibak. Nah ini betul Pak. Acung jempol aja nih buat Pak Sahrian Nurdin dan anggotanya. Pak Abdillah, salam dulu Pak, mudah sehat. Amin, terima kasih. Nampak gagah hari ini pakai kondang. Terlihat. Ini kondang ini kan bagian dari promosi kita nih, dari sektor UMKM-nya menyangkut dengan perdagangannya juga seperti itu aja Pak. Biarkin Pak Harai bebungas juga bila pakai kondang. Sudah putus. Oke, baik Pak Sahrian, mungkin langsung ditanggapi Pak. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi Pak? Pak Haryanto. Haryanto, betul ampar Pak. Oh iya Pak Haryanto. Kawan Sidin.
Ini tadi sebenarnya saya mau mengarah ke sana. Artinya kita menjelang Lebaran, kami sudah melalui tahapan nih. Saya sudah membuat rencana kerja dengan bidang perdagangan ini. Jadi yang pertama tadi SPBU kita tertibkan dulu. Walaupun sebenarnya ketika masa tera ulang mereka itu belum berakhir, tapi kita sudah masuk ke sana. Kita masuk lakukan cross check, dan itu sudah dilaksanakan. Dan yang kedua tadi ditanyakan bagaimana dengan retail atau toko-toko modern yang terkait dengan misalnya apakah barangnya itu expired atau hampir gitu hampir ya Pak? Kedaluarsa begitu. Ini juga sudah kita berjalan, kita bergerak. Jadi tidak hanya di retail modern, kami juga menurunkan tim ke pasar-pasar konvensional gitu, yang tradisional gitu. Jadi udah ada beberapa rekan kita yang bergerak ke sana, tetapi tentunya yang kita harapkan adalah kerjasama para pemilik retail ataupun para masyarakat begitu. Iya, konsumen yang harus teliti juga ya Pak ya. Konsumen harus teliti sebelum membeli. Iya, karena keterbatasan kami, anggota kami itu kan sangat sedikit sekali lah untuk monitor Pak ya. Memonitor satu kabupaten ini mungkin agak sulit. Yang kita harapkan peran aktif dari pemilik retail itu sendiri ataupun para pedagang tradisional untuk melakukan pengecekan dan segera menarik barang mereka yang sudah pastikan expired ataupun menjelang expired. Itu kita harap kerjasama kita dengan para pedagang. Makanya kami ingin memanfaatkan momen ini. Mungkin ada para pendengar yang kebetulan sebagai pedagang atau berjualan baik pada sektor pasar tradisional, warung-warung kita di kampung-kampung itu, ataupun toko-toko modern. Tolong lakukan pengecekan lagi atas barang-barang Anda, sehingga kita sama-sama memproteksi konsumen. Kemudian tentunya ini bagian dari membangun trust, kepercayaan konsumen terhadap para pedagang itu sendiri. Nah itu yang terkait yang kedua. Kemudian yang terkait dengan alat yang ada di pasar, memang kita menyiapkan ada 2 unit alat tera pos ukur ulang. Nah itu kemarin di pasar Plehari. Nah ini maksudnya adalah ketika warga masyarakat ingin membeli 1 kilogram bawang di pedagang, rasa ragu-ragu nih, rasa ragu-ragu 1 kilo itu timbang sedikit, timbang ke sana. Nah di sana artinya itu udah dicek secara penuh oleh rekan-rekan kita di bidang perdagangan, petugas kita. Nah ini adalah bagian juga melindungi konsumen. Nah artinya konsumen terlindungi dan pedagang pun sebenarnya terproteksi. Artinya kepercayaan dari konsumen itu ada terhadap mereka. Jadi ketika mereka hari ini berbelanja, kemudian melakukan timbang ulang itu dan memang 1 kilo itu adalah 1000 gram, maka besoknya terbangun kepercayaan, mereka akan balik lagi ke pedagang itu. Nah itu harapan kami. Cuma tadi disampaikan yang terkunci tadi Pak. Kadang terbuka, kadang tertutup. Nah ini keaktifan petugas saja. Walaupun saya sebenarnya sudah ada itu jadwal kegiatan, hari ini si A yang bertugas, hari ini si B yang bertugas. Itu sudah ada daftarnya 1 bulan. 1 bulan itu sudah ada penugasan. Saya yang tanda tangan kemarin, cuman kebetulan mungkin saja ketika Pak Har tadi ke sana gitu, itu pas lagi ada keperluan, pas betul-betul orang melaur kira-kira, nggak bisa saja seperti itu. Tetapi kalau kami sudah mengkondisikan itu 1 bulan ada giliran kawan-kawan itu. Seperti itu Bu. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat kita ya dalam rangka untuk perdagangan ini. Jadi ada 3 pihak, semua kita terlibat gitu ya, baik pemerintah, kemudian pedagang sendiri, konsumen juga. Nah konsumen harus juga meneliti apa yang mereka beli, jangan tahu tukar aja, tahu raup aja ya kalau apa gini imbah cair kan cair jadi nukar tidak diteliti lagi tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Dan jikalau Anda menemukan misalnya barang yang sudah hampir expired, hampir habis misalnya karena kadaluarsanya, segera melaporkan. Kemana nih Pak melaporkannya Pak? Bisa ke Dinas Perdagangan atau mungkin langsung saja ke pemiliknya agar menarik barang itu, kan selesai urusannya.
Seperti itu. Oke, nah seperti itu. Jadi kita semua harus terlibat sebenarnya ya Pak ya. Jadi agar benar-benar terjadi perdagangan yang sehat, perdagangan yang memang menggembirakan begitu ya, satu sama lain sama-sama menguntungkan. Jadi dalam hal ini bukan hanya pedagang yang diuntungkan, tapi juga konsumen kita gitu. Kalau kita kan memberi barang yang baik, apalagi dengan diskon up to 70% ya. Jadi intinya juga Bu Nelly, tema peringatan Hari Konsumen tahun ini kan konsumen berdaya beli produk dalam negeri. Jadi kita harapkan konsumen kita juga semakin sadar untuk mencintai, membeli produk-produk dalam negeri yang kita yakini bahwa kualitas dari produk dalam negeri itu juga sudah terstandarisasi. Jadi kita harapkan dengan Hari Konsumen ini konsumen kita akan semakin bijak untuk memilih, mengutamakan produk dalam negeri dan membanggakannya begitu, sehingga nanti pelaku-pelaku bisnis, beralih mindset ya Pak ya. Pelaku-pelaku UKM kita akan semakin meningkat nanti produksinya. Jadi ini akan seperti dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, ini akan semakin memperkuat ekonomi nasional kita. Artinya sudah tidak zaman lagi nih yang branded gitu. Iya. Biasanya gengsi biasanya yang besar sebenarnya biaya hidup kita itu tidak besar, yang besar itu adalah gaya hidup gitu ya. Seperti itu katanya sih, ya ibu-ibu pasti lebih tahu karena yang lebih banyak berkecimpung di dalam perdagangannya adalah ibu-ibu, hampir secara keseluruhan segala sektor gitu ya Pak ya. Tidak reda-reda ya. Iya, tidak reda-redanya selalu ada. Mungkin terkait hak konsumen ya Pak, karena mungkin sekarang kan pembeli harus cerdas, ya konsumen harus benar-benar hak-haknya terpenuhi. Jadi bagaimana dengan daya saing produknya? Jadi mungkin ini sangat mendorong daya saing produk sebenarnya Pak ya. Betul. Bagaimana Pak? Ya, jadi untuk daya saing produk sendiri kita selalu berupaya, berikhtiar agar artinya setiap tahun itu ada sesuatu yang positif, sesuatu yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan daya saing kita. Nah ini juga kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan pada tahun anggaran 2021 itu melakukan pengadaan. Nah, pengadaan peralatan packing misalnya untuk apa ini kemasan ya. Kemasan itu. Kayak kita sudah punya ya Pak rumah sudah kemasan. Punya. Iya, saya kita baca di mana kita kemarin. punya rumah kemasan, makanya kami kerjasama dengan Dinas Perindustrian. Rumah kemasan ada di samping Mancindikia. Jauh di situ tuh. Cuma saat sekarang kami menitipkan barang-barang yang tadi untuk dipergunakan oleh masyarakat itu langsung ke mereka yang memproduk, artinya tidak masuk ke rumah kemasan itu. Nah itu upaya kami yang dilakukan dan insya Allah itu akan berpengaruh besar pada tahun 2022 ini kita akan lihat. Misalnya mereka sudah akan memproduk, kemarin ada handmade buatan tangan misalnya untuk ini apa cover handphone itu saya sudah adakan barangnya karena kita ini kan memproduksi kulit sapi cukup besar di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Orang yang bilang ada tanah laut yang daerah sapi itu kan. Iya, makanya itu arahnya ke sana. Saya mau mengadakan alat misalnya untuk menipiskan kulit sapi itu sampai menjahit, kemudian sampai pengecapannya dengan bagus gitu. Sudah ada Pak? Sudah ada. Sejauh itu sudah Pak ya. Kita sudah melangkah jauh. Nah ini perlu disosialisasikan nih. Ya kita perlu sosialisasikan itu, kita ke arahnya kompetisi kita itu bukan lagi pada lokal, tetapi kita sudah mencoba ke level nasional. Nah ini harapan-harapan saya, makanya pemikiran-pemikiran dan terobosan seperti itu sangat kita perlukan. Kalau tidak kita akan berada di dalam kondisi yang stuck. Kita akan seperti yang ada sekarang. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Yang penting kita coba dulu bagaimana produk UMKM kita ini semakin maju. Kita dorong apa yang bisa kita lakukan. Kita adakan pelatihan-pelatihan, kita adakan peralatan, dan paling penting lagi adalah keinginan mereka untuk maju itu harus ada. Motivasi itu yang terus kita berikan. Dan satu hal yang sangat membanggakan juga di kabupaten kita ini, dorongan pimpinan kita, artinya Pak Bupati, kemudian termasuk DPRD dan pihak-pihak terkait itu luar biasa untuk memajukan UMKM kita ini. Karena terbukti ketika ekonomi kita anjlok, ketika kondisi kita terjepit, perekonomian kita terhimpit, terpuruk,
Misalnya contoh COVID-19 saja, 2 tahun terakhir yang masih bertahan kuat itu adalah UMKM kita. Betul. Hampir tidak terpengaruh. Iya. Artinya ini sesuatu yang sangat perlu kita jaga kestabilannya dan kontinuitasnya. Seperti itu, dan kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan juga berupaya keras bagaimana UMKM kita ini tetap di dalam kondisi yang serba sulit ini survive mereka. Nah, contoh kemarin kita saya mengkoordinasikan di tahun 2020 dan 2021 itu bantuan untuk para pelaku usaha ini berupa bantuan pemerintah untuk pelaku usaha BPOM itu. Ya. Rentang waktu 2020 dan 2021 itu nilainya yang kita serap dari bantuan pemerintah pusat itu tidak tanggung-tanggung, Bu. Oh iya. 88 miliar. Wow. Artinya nilainya itu masuk langsung ke UMKM dan transfer ke rekening mereka. Jadi itulah yang mungkin penyebab, mungkin orang bertanya kadang, kok kita ini santai-santai aja gitu. Iya, padahal dari kita didera oleh pandemi Covid gitu ya. Karena ada asupan-asupan multivitamin Iya, yang masuk betul. langsung ke warga. Betul. Pemerintah kita jeli ya Pak, dan cepat tanggap terhadap kondisi itu begitu. Nah, sehingga itu UMKM kita tidak begitu. terlalu goyang sih, goyang cuma tidak sempat jatuh gitu. Tidak, ya sempoyongan tapi tidak sempat jatuh. Iya. Nah, dan sekarang kelihatannya kita sudah bangkit. Sudah bangkit lagi ke depan. Tidak ini, terlalu dengan pemulihan ekonomi ya. Iya. Tidak terlalu. Tidak ikutan jadinya. Iya. Oke, dan sesuai dengan tema tadi ya yang disampaikan Pak Abdillah tentang tema Hari Konsumen Nasional tahun ini, konsumen berdaya beli produk dalam negeri. Iya. Jadi di sisi lain pemerintah sudah begitu gencar untuk membina UMKM-nya Pak. Nah, tinggal lagi konsumen kita nih untuk merubah mindsetnya untuk mempergunakan produk-produk dalam negeri begitu ya, khususnya produk-produk Kabupaten Tanah Lot. Apalagi tadi adanya rumah kemasan. Ini kalau saya analisa ini sangat memberikan warna tersendiri Pak. Betul. Karena nanti kan kita akan mempunyai tampilan yang berbeda dengan yang lain begitu. Bujur aja isinya keripik singkong 2 di dalam ya, tapi kulit luarnya kan produk kita sendiri begitu. Nah, itu yang kita harapkan ya dari masyarakat kita. Tampil menarik ya. Tampil menarik dan konsumen kita juga harus memilih. Ya, bukan hanya ibaratnya yang sudah terbiasa dibeli, misalnya ada produk dengan nama apa gitu, sudah biasa itu. Nah, ternyata produk dari tanah laut juga dengan kualitas yang lebih baik ya. Kita Dan juga sekarang sudah bisa masuk di retail modern, Bu. oh begitu Pak. Di Indomaret itu udah ada beberapa produk UKM kita yang dipasarkan. Nah, itu Jadi dia. Indomaret, kemudian Alfamart. Kami kemarin bahkan sampai di gerai di bandara itu, Bu, kita sudah masuk 19 item. Oh, itu luar biasa tuh. Susah masuknya Produk di lokal situ. gitu ya. Iya. Produk lokal kita. Tanah laut itu. Iya, susah itu dapat masuk ke sana. Di grosiran apa lupa saya di Banjarmasin itu kita udah masuk juga. Saya dorong terus dan saya paksa setengah paksa gitu. Artinya harus masuk lah. Kalau enggak, misalnya toko modern, mohon maaf ya dalam tanda petik, kalau mereka kerja di sini masa tidak bisa menyerap produk lokal kita di sini kan. Makanya saya setengah paksa, saya tidak rekomendasikan Anda untuk memperpanjang perizinan kalau tidak bisa menyerap produk kami. Betul. Seperti itu. Tetapi di sisi lain juga pemerintah terus membina ya Pak produk lokal agar memang dia mampu. Artinya layak lah dia. Makanya kita tidak hanya memaksakan seperti itu, tetapi kita gunakan standar mereka. Kualitasnya seperti apa yang mereka inginkan, maka kita akan coba penuhi itu. Nah, termasuk label halal juga kita sekarang dari rekan kita lebih diutamakan Pak ya. Iya, kita dorong juga itu. Dan kita urusi, tidak kita hanya lepas begitu saja. Misalnya saja seperti contoh, kamu harus pergunakan label halal, tapi kita hanya menyampaikan itu. Tidak seperti itu. Kamu harus mempergunakan label halal, caranya seperti ini, ayo kami bantu. Nah, seperti itu kita. Jadi arahnya lebih agresif lah untuk memproteksi mereka agar bisa bersaing dengan kompetitor yang ada. Dan kemudian kita juga harus menyadari dengan hadirnya toko-toko modern, sebenarnya ini adalah bagian kompetisi antara pasar tradisional, rekan-rekan kita yang berjualan biasa-biasa saja untuk bersaing dengan akan lebih gencar gitu ya. Betul. Kalau kemarin mungkin tidak biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa karena tidak biar aja toko bamuran gak apa-apa ya. Seperti itu.
Dan saya juga kerjasama dengan toko-toko modern. Kalau misalnya ada toko-toko kita rakyat biasa ini hendak menuruti mereka siap membimbing. Itu mereka saya sudah arah ke sana dan sudah dibicarakan. Tetapi sangat disayangkan sampai hari ini belum ada yang berminat. Belum ada yang menghubungi kami begitu. Peri nanti yang pertama. Nah seperti itu Bu. Jadi kita udah luar biasa ini berupaya. Iya, bagus. Iya, bagaimanapun ini tinggal para konsumen kita ya Pak ya, yang harus lebih jeli merubah mindsetnya begitu ya untuk. Lalu bagaimana Pak konsumen kita ini kan ada orang-orang mengatakan konsumen ini sepertinya seperti apa sih yang menghabiskan doang gitu. Nah, lalu tadi kan ada hak dan kewajiban nih, kemudian juga ada perlindungan di konsumen juga. Nah, lalu bagaimana menjadikan konsumen ini juga tadi seperti Bapak sampaikan sebagai agen perubahan juga? Iya. Jadi ketika konsumen katakanlah terhadap satu produk A, mereka merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terhadap produk itu, mereka bisa komplain. Atau komplainnya secara tidak langsung mereka tidak membeli. Nah itu arahnya yang dimaksud dengan konsumen cerdas. Artinya misalnya kadusah Bang nuker minyak goreng gitu Pak? Iya seperti itu. 10 bulan kah kadusah nuker minyak goreng? Mentahan. Bebanam manja, banam jarang ya kalau. Tetapi intinya adalah yang kita harapkan konsumen kita itu adalah konsumen yang cerdas, yang cinta produk dalam negeri. Nah kalau di Tanah Laut nih yang cinta produk Tanah Laut itu sendiri. Iya, produk-produk. Nah seperti itu. Pak, untuk produk-produk Tanah Laut kita sendiri Pak, supaya dikenali nih oleh masyarakat kita, artinya jauh-jauh sudah melihat nih, kayak pakai kondang, oh itu bukan Tanah Laut tuh jarang. Soalnya di lain kan tidak ada Pak. Nah, bagaimana dengan produk-produk UMKM kita di Tanah Laut? Adakah ciri khususnya? Misalnya ada lambang Tanah Laut begitu dari jauh kelihatan, bagaimana Pak? Sementara ini kita belum ada arah ke sana karena mereka berkompetisi secara bebas dengan produk-produk dari luar daerah kita. Tapi sangat memungkinkan kalau diberikan ciri khas. Iya. Ciri khas itu artinya. Oh, berarti ini produk dan Tanah Laut gitu kan? Iya. Yang ada itu kan cuman misalnya alamat di desa ini. Nah, iya. Artinya kan mereka harus membaca. Iya. Nah, kalau tulisan alamatnya halus benar. Pasang kacamata dulu lihatnya. Iya. Kalau misalnya ada logo yang baku gitu ya Pak, misalnya dikeluarkan oleh Kopdak gitu. Nah di Kopdak logo itu setiap produk apa saja begitu yang diproduksi oleh Tanah Laut itu udah ada ciri. Semacam stempel. Nah iya, jadi jauh-jauh kan sudah melihat itu Tanah Laut. Nah kalau kita mau beli apa gitu kan ternyata di Tanah Laut sudah ada. Iya. Yang menerima alat itu Pak, menerima alat pengawasan itu apakah kelompok atau perorangan? Mereka berada di dalam kelompok-kelompok. Jadi satu alat itu misalnya ada 7 orang dalam satu kelompok gitu kan. Dan itu kemarin diacarakan, diserahkan oleh Pak Bupati langsung. Artinya dan yang lebih membanggakan itu adalah bantuan dari pemerintah pusat uangnya. Artinya itu duit orang Jakarta lah. Iya. Nah itu juga itu menambah dan itu kekayaan kita ya. Artinya tidak ujuk-ujuk datang tetapi kita lobby ke sana sehingga dapatlah dibantu sekian ratus juta alat itu kita belikan dan kita sampaikan diacarakan oleh Pak Bupati. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat UMKM kita di Tanah Laut ini. Iya. Lalu tenaga ahlinya terpenuhi ya Pak? Tenaga ahli terpenuhi. Kemarin kita juga mengikutkan mereka di pelatihan. Artinya mereka tidak cuma dikasih alat tetapi juga dilatih. Jadi jangan khawatir nih ya bagi UMKM yang akan membuat kemasan, kreasi aja sedemikian rupa begitu ya, jangan khawatir tenaga ahlinya akan dapat memenuhi gitu requestan Anda. Silahkan gitu. Desain. Kemudian ini Ibu Nelly, rekan-rekan sekalian, ini kan kita memperingati Hari Konsumen Nasional. Ada sesuatu yang sangat kami kira monumental lah di tahun sebelumnya, di tahun 2021. Kita oleh Kementerian Dalam Negeri atau oleh pemerintah pusat, ini bagian dari memproteksi konsumen. Kita ditetapkan sebagai daerah tertib ukur di Indonesia. Nah, mungkin ini juga sudah ada informasi-informasinya dan bagian yang paling membanggakan itu adalah seluruh Indonesia itu dari
hampir 500 sekian kabupaten kota itu hanya ditetapkan 5 yang sebagai daerah termasuk tanah laut. termasuk tanah laut. Alhamdulillah, selamat deh Pak. Dan kelanjutannya ini bagian dari kita memproteksi sekali lagi memproteksi konsumen kita. Kita kembali oleh Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai daerah zona integritas untuk tertib ukur itu di tahun 2022 ini. Makanya saya sedang bekerja keras untuk memenuhi itu karena Kalimantan hanya tanah laut yang mewakili. Dan di Indonesia kembali hanya 5 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai zona integritas itu. Makanya sekarang dengan kawan-kawan kita di bidang perdagangan merupakan ini PR nih ya Pak ya. PR kita bersama. PR Dan gitu. kalau itu kita berhasil laksanakan, artinya kita secara real memberikan proteksi kepada konsumen kita. Iya. Karena kita menghindari hal-hal yang di luar aturan, makanya kita menetapkan zona kita adalah zona yang terintegritas gitu. Iya. Seperti itu. Zona integritas tertib ukur. Iya. Tuh bagus ya. Apalagi tadi hanya ada 5 kabupaten dari sekian. Iya, indikatornya apa tuh Pak? Indikatornya kita tidak terlalu mengerti, cuma ada trust kepercayaan dari kementerian ini yang bisa maju. Seperti itu karena melihat mungkin upaya-upaya program kita program gitu ya. kita dan ini adalah yang pertama di seluruh Indonesia 5 kabupaten kota ini. Sebelumnya hanya dari Kementerian Perdagangan itu misalnya direktorat apa gitu ditetapkan sebagai zona integritas. Kemudian mereka memperluas. Nah, luasnya ini cakupannya itu diperluas ke kabupaten kota dan kebetulan kita ditunjuk sebagai salah satu kabupaten kota. Dan kita itu wajib berbangga karena di luar Pulau Jawa hanya Kota Padang plus Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sebagai zona integritas. Yang termasuk alhamdulillah artinya tanah laut sudah muncul pada level nasional apalagi dengan tingkatan yang hanya sedikit gitu ya, tapi tanah laut bisa muncul, alhamdulillah. Ya, jadi berbanggalah kita ya sebagai warga tanah laut. Nah, makanya itu kita juga berharap masyarakat tanah laut dengan kebanggaan kita, dengan upaya-upaya pemerintah, maka kita juga bersama-sama untuk membangun, membangun apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi yang dipercayakan kepada kita gitu. Konsumen artinya bukan hanya sekedar membeli kemudian mengeluh gitu ya. Nih LPG tetapi ada, minyak tetapi ada. Artinya bagaimana juga dituntut konsumen kita untuk bisa berperan aktif ya. Bilanya cukup sebulan tuh misalnya 5 liter aja nukar. Nih 2-3 puting bawa di regen semalam tuh bukan Skopdak tuh. Nah kalau gitu Bu, kemarin kan ada UKM, ada rumah tangga. Oh iya. Tetap kita jatah kemarin untuk rumah tangga maksimal 5 liter, untuk UKM 10 liter. Jadi kalau ada orang yang membawa jerigen 2 itu berarti UKM. Oh begitu. Terkendali Bu kemarin terkendali. Iya. Alhamdulillah. Nyanyi pemantauan dari jauh ya jadi juga iya. Kemarin katanya juga informasi bahwa ada yang nggak sempat yang ke bagian apa ya? Ada beberapa orang. Ya. Berapa ton Mbak kemarin Mbak? Kemarin kurang lebih 6 ton. 6 ton. Dan ini terjadwal atau gimana nih Pak? Untuk karena ditunggu masyarakat Pak. Iya. yang pasti kita ini dalam rangka mensupport kegiatan pemerintah, program Manunggal Tuntung Pandang. Kita selalu hadir untuk memberikan layanan minyak goreng murah. Jadi sudah ada 6 titik yang kita pasarkan minyak goreng murah. Kemarin itu kemasan Bu. Jadi minyak goreng kemasan yang kita jual kemarin dengan harga Rp20.000 per liter. Padahal harga di pasaran Rp25.000. Dan kita bisa subsidi itu karena dibantu oleh beberapa perusahaan dari JBG, dari PT Amanah, dari Arutmin dan juga dari Koperasi Sawit Makmur di Plehari. Sehingga uang yang mereka berikan kepada dinas koperasi usaha perdagangan itulah yang kita subsidikan kepada masyarakat. Nah sementara untuk membeli minyak itu sendiri ya itu uang terutama orang Pak Kadis itu Bu. Jadi tidak. Pak Kadis nih apa luar biasa Pak Kadis. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Kadis nggak tidak punya komitmen yang kuat ya. Pasti sudah. Kita tidak bisa. Karena modalnya lumayan besar Bu. Kemarin minyak curah itu aja makanya modalnya ratusan juga juta. Bertanya-tanya Pak. Di saat-saat artinya minyak goreng begitu langka gitu ya.
Kopdak melaksanakan operasi pasar dengan menggelar minyak goreng murah gitu. Buahnya dapat dari mana lah bola sorang kaja. Atau kerjasama Pak produknya nih, mungkin kerjasama dengan pabrik CPO. Kalau minyak goreng curah ini memang program pemerintah dan holding yang dipercaya untuk menyalurkan ke kita itu ada 2 holding, PT Perdagangan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT Raja Wali Nusindo. Tapi yang kemarin itu dari PPI. Jadi kita kerjasama dengan mereka, dengan juga para pedagang besar di tanah laut, dan kemarin itu kita kerjasama dengan koperasi KPN Tuntung Panda. Iya. Di backup oleh mereka. Oke. Beruntung kita ya di tanah laut. Tanah laut ini kan jadi daerah industri, jadi banyak perusahaan-perusahaan, dan beruntung juga ya para pengusaha-pengusaha yang di tanah laut ini begitu peduli begitu. Nah, sehingga imbasnya juga akan memberikan kenyamanan, akan memberikan keringanan juga kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ini dapat kita terus tingkatkan Pak Kadis, Pak Abdillah, dan kita juga berharap para pengusaha kita akan selalu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Ternyata berbicara masalah konsumen ini cukup banyak rumit juga ya, dan sangat-sangat menarik karena macam-macam perilaku ya konsumen ini. Nah, statement terakhir nih Pak, pesan-pesan mungkin untuk konsumen atau untuk yang lainnya, silakan Pak. Sebagai closing atau statement closing kami untuk penutup kegiatan kita pada hari ini, saya ingin memanfaatkan Hari Konsumen Nasional yang kebetulan jatuh pada hari ini, tanggal 20 April 2022. Harapan kami adalah kita warga masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini adalah menjadi seorang ataupun keluarga ataupun warga konsumen yang cerdas dan cinta produk dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian kepada produsen atau pelaku usaha, saya harapkan dengan Hari Konsumen Nasional ini dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan mereka. Jadi saya berharap konsumen, produsen, ayolah kita sama-sama menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Seperti itu statement saya. Terima kasih.